maupun rohani, sehingga hari ini masih kita bisa menunaikan salah satu kewajiban dari seorang muslim, yakni at-ta'ah berupa salat. Kita bersyukur juga masih menjaga dan masih menerapkan setidaknya ayat yang menyuruh kita untuk qumu lillahi qanitin. Berdirilah dengan hati yang tunduk kehadirat Allah. Dalam rangka menguatkan iman, kita lanjutkan kembali pembahasan sirah. Tema kita pagi ini adalah bergerak dengan harta dan hati, menyentuh jiwa yang masih murni. Sebelum kita lanjutkan kajian sirah, ada beberapa diksi yang menarik bagi kita ya, untuk bisa dieksplor, dielaborasi dari beberapa ayat yang tadi dibaca. Surat Al-Ankabut. Yang pertama, tadi ada kalimat yasta'jilunak. Mereka meminta padamu Rasulullah SAW dalam hal ini untuk disegerakannya azab. Dalam Quran tidak sedikit baik zaman dulu sebelum Rasulullah SAW maupun zaman beliau, orang-orang kafir meminta untuk segerakan azab. Kami tidak takut, itu biasanya Pak. Misalnya kalau zaman Rasul ya, nanti ada pada waktunya. Di surat Al-Anfal itu mereka bilang, "Iktina, datangkan kepada kami azab." Bahkan azablah kami, amtirna alaina, hujani kami dengan hujan batu. Itu satu kesombongan yang luar biasa bagi orang kafir. Tapi tetap jawaban Allah, katakan saja kami tidak bisa mendatangkan azab. Itu urusan Allah. Itu selalu gitu Pak. Tidak sedikit tuh ayat yang menegaskan tantangan mereka, jawab saja. Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Satu. Kedua, ayat tadi juga menyebut istilah, dan ini sering ya, ada turja'un, ilaina turja'un. Atau ayat lain, ilaina roji'un. Dan seterusnya. Sangat sering kata-kata turja'un, yurja'un, roji'un, roji'in. Semuanya bermakna kembali. Tetapi kembali yang seperti apa? Nah, dalam Quran kata ini mufassir biasanya menyebut kata kembali atau tarji', ya, kalimat tarji' itu yang terkenal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kalimat tarji'. Maknanya itu dua sebetulnya. Kalau yang saya rangkum ya. Pertama, kembali kepada Allah dalam arti meninggal. Pasti itu ya. Yang kedua, kembali kepada Allah dalam arti menyerah, kalah, tak berdaya. Dan ini sering termasuk di dalam surat Al-Alaq yang nanti kita bahas karena belum waktunya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a. Itu sama sebetulnya Pak. Jadi semacam begini Pak. Kalau orang tetap ngeyel dengan apa yang sudah disampaikan Rasul termasuk ancamannya, nah, biasanya ada kalimat i'malu ala makanatikum. Mungkin bahasa lainnya kaifa syi'tum. Bahasa kitanya kuma maneh weh. Bahasa Jawanya apa Pak? Sakarepmu wae wis. Ngono lho. Jadi sakarepmu wae atau kuma maneh itu sebetulnya sama dengan kaifa syi'tum. Terserah kalian. Ma syi'tum bisa. Karena ada hadis juga bahwa jika kalian sudah hilang lam tastahi, jika kalian sudah hilang rasa malunya, ma syi'tum, terserah kamu, lakukan saja semaumu. Itu banyak dalam Quran, itu tantangan. Tapi dikatakan ujungnya itu pasti kalah. Nah itulah yang disebut dengan ilaina roji'un. Kalian pasti kembali ke kami, ya Allah.
Itu pasti Pak. Tinggal masalah waktu. Nah saatnya kalau dia kalah, kemudian kan meninggal tadi tuh. Pengertian kedua. Yang jadi masalah adalah meninggalnya dalam keadaan bagaimana, itu yang berat. Karena seperti yang sudah sering kita dengar ya, kan akhir seorang mukmin itu hanya dua kemungkinan. Kalau tidak su'ul, husnu. Kalau tidak su'u, husnu. Yang jadi masalah tentu kita berharap husnu, bukan su'u. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaganya? Ada hadis lagi yang mengatakan, orang yang beramal dengan amalan ahli surga sekalipun, kadang kita takut, Pak. Apa iya kita tetap sampai finish gitu, Pak. Tetap sampai finish dalam badan tetap seperti ini, itu peluangnya tetap masih mungkin yang lain. Karena itulah, Masya Allah. Jadi ada dalam surat An-Nahl ada kemungkinan kematiannya zolimi anfusihim, ada kemungkinan toyibin dalam keadaan baik. Ya. Maka untuk menjaganya balik lagi lewat ikhfazillah, menjaga hubungan dengan Allah. Itulah beberapa istilah yang menarik bagi saya untuk menambah wawasan. Baik, kita kembali ke bergerak dengan harta dan hati menyentuh jiwa yang masih murni. Pembahasan yang lalu sudah dibahas mengenai dakwah periode pembagian periode ya. Mekah dan Madinah. Untuk Madinah nanti lagi, sekarang kita periode Mekah. Dibagi tiga. Pertama, marhalah yang disebut Syria dan ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian masih di Mekah juga marhalah yang disebut i'lanud dakwah alias terang-terangan, terbuka, semacam stadium general ya. Kadang sekelompok orang, kadang besar kelompoknya. Jadi dalam bahasa modern mungkin sama dengan stadium general. Ada yang sifatnya klaster kelompok tertentu, sekian puluh orang, sekian belas orang, beliau menerangkan. Ada peristiwa lain yang hanya 2-3 orang. Pokoknya berbagai kanal bahasa sekarang ya. Berbagai kanal dimanfaatkan oleh beliau untuk memperkenalkan Islam. Jadi miriplah dengan orang kreatif berdagang. Mungkin hari ini ramainya di mana ya? Hari pasaran bahasa lainnya ya. Oh ramainya di Gasibu ya datang ke sana. Lalu gelar lapak jelaskan. Itu menerangkan saja. Yang nyangkut menerima nanti ada follow up. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga gitu. Jadi marhalatul dakwah itu sifatnya begitu. Nanti pada saat terjadi tanda kutip titik jenuh ya di pasar istilahnya. Mad'u. Objek dakwah di Mekah itu mengalami semacam titik jenuh. Etakene perlawanan sudah mulai muncul. Tuh, kemana lagi ya kira-kira. Nah, muncullah ide kharijun Makkah. Kita coba di luar kota Mekah. Taif misalnya. Ya. Nah itu. Jadi betapa beliau terus dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu terus mencari cara menemukan objek-objek dakwah yang baru demi agama ini. Bisa kita bayangkan, Pak. Ini mirip dengan mendirikan usaha. Membuat produk, bagaimana supaya produk terkenal, diminati orang. Kesini gagal maning, kesana gagal maning. Jadi gagal maning. Itu kalau tidak tawakalnya tinggi, aduh ya Allah. Maka tadi di surat Al-Ankabut tadi kan disebutkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, tawakal itu bagian dari perjuangan. Tidak sedikit ayat di mana Rasulullah SAW disuruh untuk udah tidak usah bingung. Sandarkan saja persoalan itu kepada Allah. Kewajibanmu hanyalah balagh, menyampaikan. Memang berat Pak, mengajak untuk meyakinkan orang itu. Makanya di awal sudah katakan dulu surat Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qawlan saqilan.
Jadi qaulan sakilan itu. Sering saya bilang dan kita juga sering menghadapi, jangankan orang yang tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan kandung, ya, darah, senasab gitu ya. Yang satu nasab saja, yang satu darah, satu rahim, entah kakaknya, entah adiknya, aduh, misalnya ada DKM-nya bagus, adiknya pemabuk. Kan ada, Pak. Tempat saya tidak jauh itu ada. Sampai pusing itu ketua DKM itu saya mah. Kali kabatul ngajak adik lajik sorangan. Itu contoh betapa sulit. Nah ini sama kaulan sakinah. Sekarang Bapak Ibu, tentang periode Jahriyah sedikit saya kutip gambaran Syekh Munir Al-Ghadban, kitabnya Manhaj Haroki. Ini sangat bagus dari sisi telaah ya. Karena berbasis pada analisis yang mendalam tentang sirah dengan konsep
terkait dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Sini kita lihat ya. Di antara 4 orang pertama yang bertauhid dan menerima Islam, Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakarlah yang paling gesit, tentu selain Rasulullah SAW ya. Jadi berdua ini menyebar 2 orang. Kenapa? Karena Zaid bin Harithah sebagai mantan budak tadi punya banyak keterbatasan, bukan hanya aspek personal, tapi juga harta ia. Ali masih kecil, sehingga belum bisa bergerak terlalu masif. Ya. Nah, menurut Syekh Munir Al-Ghadban, Abu Bakar sudah mulai berdakwah secara pribadi, personal, face to face. Punya mad'u, punya objek dakwah sendiri, punya kenalan, diambil, didekati. Maka Abu Bakar kemudian mendekati anak-anak muda yang tempatnya, yang biasa bergaul dengannya untuk masuk Islam. Hasilnya luar biasa. Kemarin sudah disebutkan setidaknya 3 elemen lah paling tidak yang dimiliki Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga dipercaya atau memiliki sikap. Jadi tingkat kepercayaan orang-orang atau penduduk Mekah terhadap Abu Bakar itu tidak bergeser karena 3 faktor. Pengetahuannya tentang seluk-beluk masyarakat Mekah, keburukannya, kelebihannya sangat paham. Ini penting. Dalam bahasa sekarang namanya kemampuan social mapping seseorang. Pemetaan sosialnya gimana? Ini kan nanti melahirkan ilmu sosial sendiri. Dan bapak ilmu sosial alias sosiolog pertama adalah Ibnu Khaldun dalam pembahasan keilmuan. Yang kedua adalah harta. Sebagai seorang hartawan yang terkenal dermawan sekaligus akhlaknya mulia, tentu punya kekuatan sendiri. Hari ini kan masih, cuman sayangnya kalau hartawan hari ini tidak sedikit yang menggunakan konsep money laundry. Korupsi dulu, nanti dicuci keluarga, nanti tidak sedikit yang begitu. Nah, orang masyarakat yang tidak tahu, wah ini mah bager, sering berbagi padahal duitnya nggak jelas. Kan tidak sedikit yang begitu. Ya. Nah, yang ketiga, akhlaknya yang mulia. Dalam arti kata, pendekatan kebahasaan, suka menolongnya, itu yang terbentuk, yang menjadi penyebab terbentuknya sikap, kepercayaan pada diri Abu Bakar dari pihak lain. Maka orang-orang yang diajaknya secara personal tertarik. Disinilah kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, 5 anak muda ini berhasil direkrut oleh beliau. Jadi pendekatannya personal. Adapun mengenai awal mula mengapa Abu Bakar tertarik adalah karena pendekatan personal juga yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar. Ibnu Ishaq, sejarawan terkemuka yang lebih awal ya, itu mengutip riwayat ini tentang dialog Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Yakni pertama kali dialognya itu menarik bahwa Abu Bakar sudah mendapatkan informasi tentang adanya seorang nabi, seorang rasul. Lalu beliau mendapatkan pengetahuan bahwa bagaimana respon penduduk Mekah terhadap Rasulullah SAW. Maka dengan sengaja menemui beliau, lalu bertanya, "Ahaqqu ma taqulu Quraisy ya Muhammad?" Waktu awal masih mengatakan ya Muhammad, karena memang belum sadar, dan lagi pula usianya di atas beliau ya beberapa tahun. Jadi wajar kalau bener nggak sih Muhammad? Kata orang kamu itu begini, bahwa engkau taruh ke alihatuna. Katanya engkau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan nenek moyang, bener nggak? Artinya ucapan ini, susunannya, kalimatnya menunjukkan ada adab sopan santun yang masih dipegang, meskipun karena belum sampai kepada Rasul, beliau tetap menjawabnya dengan kalimat benar nggak ya Muhammad, bukan ya Rasulullah.
Faqala Rasulullah SAW lalu menjelaskan, ya Abu Bakri, ini Rasulullah wa Nabiyu. Langsung to the point, aku Rasul Allah dan Nabinya. Aku sampaikan risalah. Ad'uka ila Allah. Aku ajak engkau kepada Allah bil haq dan seterusnya. Tak lama kemudian ACC sepakat, terbuka. Artinya logika nalar sehatnya Abu Bakar terbuka, ditambah lagi hatinya gampang gitu ya, percaya logikanya, menerima, hatinya pun lapang sehingga menerima. Jadi bukan karena hartanya. Kalau kebanyakan tokoh Quraisy lainnya sudah kaya raya, sombong, biasanya nyambung tuh. Kamu belum tahu siapa saya. Wah, gitu. Kekayaan itu sering jadi begitu. Abu Bakar tidak begitu. Inilah perbedaannya, Pak Ibu. Jadi nama-nama ini yang tadi sudah disebutkan berhasil ditarik oleh Abu Bakar, dan mereka inilah yang kelak menjadi palang pintu bagi Islam. 5 nama pertama ini kelak akan menjadi tokoh pemberani dalam berbagai pertempuran. Saya ambil mungkin tidak semua ya. Abdurrahman bin Auf misalnya, Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, dikenal oleh Allah, digelari oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang anak panah, sniper pertama mungkin bahasa sekarang. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sniper pertama, dan itu terjadi karena doa Rasulullah SAW. Bahwa setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan anak panah, maka tidak akan pernah meleset. Tentu karena proses latihan sekaligus doa beliau. Itulah Sa'ad. Nanti muncul Abdurrahman bin Auf, pembahasan yang akan datang kita akan lihat bagaimana marwah harga diri yang begitu kuat pada diri Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Saat kelak hijrah ditawari oleh Sa'ad bin Ar-Rabi, wahai saudaraku, karena engkau sudah dipersaudarakan denganku, saya tawarkan, ini ekstrimnya, contoh persaudaraan yang luar biasa. Saya tawarkan ini, saya punya istri 2, kamu kan belum nikah. Kalau mau pilih yang mana, aku ceraikan, silakan engkau nikahi. Itu kan ekstrim, Pak. Luar biasa. Sekarang sulit sekali ya. Yang kedua, saya punya toko sekian di pasar Madinah, pasar Kainuko. Kamu minati yang mana? Aku berikan, silakan. Nah, kalau hari ini mungkin ditawari seseorang begitu, langsung mana yang mana sih? Begitu ya, hilang rasa harga dirinya. Kalau beliau enggak, terima kasih. Tunjukkan saja di mana pasar. Nah, disinilah kemudian ditunjukkan pasar Kainuko milik Bani Kainuko ya. Lalu di situ beliau mulai menggagas market to product to market, product to market. Masuk ke pasar, lakukan research, marketing research. Oh, yang diminati begini-begini, kemudian besoknya belanja, lalu besoknya lagi mulai gelar lapak. Itulah Abdurrahman bin Auf. Jadi masing-masing muslim waktu itu, terutama 5 anak muda ini, memiliki gairah yang luar biasa. Nah, bermula dari mana? Bermula dari hadis ini. Mayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi mereka terbuka, Allah pun membuka. Jadilah mereka muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dalam konteks inilah kita bersyukur menjadi muhtadin. Adapun yang ini adalah gambaran tambahan ya, bahwa di antara yang disebutkan tadi inilah yang termasuk min awail muslimin. Ada Bilal bin Rabah, nanti tentang bagaimana prosesnya kita akan bahas berikutnya. Lalu talahum disebut juga mereka adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, kemudian dari Bani Al-Harithah, begitu pula Abu Salamah bin Abdul Asad,
Al-Arqam bin Abil Arqam dari Bani Al-Makhzum, Utsman bin Maz'un, berikut saudaranya ada Abdullah bin Maz'un dan seterusnya, Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, ada juga Sa'id bin Zubair, ada juga bersama istrinya Fatimah ya bin Khattab, dan beberapa nama lain. Pola pendekatannya seperti yang sudah dibahas kemarin, seperti ini. Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar tertarik, lalu mencari teman-temannya, Mad'u tadi, dekati sahabat yang satu masuk, dekati sahabat yang kedua, dekati sahabat yang ketiga, terus mereka dibawa ke markas yang nanti ada di Al-Arqam bin Abil Arqam. Kadang di sana menghafal Quran, menghafalkan surat Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, hafal semua mereka satu-satu, satu sama lain ya, saling menelaah, saling mengkaji, tumbuhlah iman, tumbuhlah rasa peduli. Oh iya, kita harus sebarkan agama ini. Itu polanya, ya, pendekatannya seperti itu. Nah, tentang apa kira-kira hasilnya? Masih menurut Syekh Munir Al-Ghorabani, dakwah harus menjangkau semua lapisan. Ya, hanya saja nanti pada pembahasan berikutnya digambarkan. Ada perbedaan pendekatan atau approach-nya antara Musa alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Kalau Musa alaihissalam lebih dulu difokuskan pada penguasa Fir'aun dalam hal ini, belum ke masyarakat bawah, grassroots belum. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak, dua-duanya digarap pada waktu yang bersamaan. Jadi mendekati tokoh-tokoh dengan pendekatan khusus, tapi juga mendekati kalangan bawah. Itu perbedaannya antara lainnya. Jadi makanya dikatakan dakwah harus menjangkau semua lapisan. Tidak boleh dilakukan pengklasifikasian dalam arti kata yang ini dulu lah, enggak. Pendekatannya ya, dua-duanya pada waktu yang sama. Dalam konteks ini, Abu Bakar berhasil menjadi motor penggerak untuk kalangan-kalangan tertentu. Rasul pun melakukan gerak yang sama dalam rangka mengajak sebanyak mungkin orang untuk membentuk new society, bentuk masyarakat yang baru, yakni masyarakat bertauhid. Maka terkumpullah kurang lebih 60 orang, kurang lebih pengikut Islam pertama atau yang convert to Islam itu sekitar 60. Kalau disebut, nah ini kira-kira Pak. Dari Bani Hashim ada Ali Ja'far bin Abi Thalib bersama istrinya, dia bersama istrinya ya, Asma binti Umais. Ada juga Ummu Fadl binti Al-Haris. Ummu Fadl itu nama aslinya Lubabah binti Al-Haris bin Hazm, itu ibunda dari Abdullah bin Abbas, atau alias dengan kata lain Lubabah binti Al-Haris adalah istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah SAW, adik dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini juga beberapa nama dari Bani Umayyah, ada Utsman bin Affan antara lain. Dari Bani Makhzum, kabilah yang di dalamnya ada Abu Jahal, nama ini ya disebutkan. Dari Bani Adi, kabilah di mana Umar ada di situ, tapi Umar di sini belum masuk Islam. Jadi yang ada adalah Sa'id bin Zaid, suami dari Fatimah binti Al-Khattab. Fatimah binti Al-Khattab adalah adik perempuan dari Umar. Nah, di situ masuk sudah ya. Begitu pula beberapa nama yang lain, termasuk Yasir bin Amir dan istrinya Sumayyah. Sumayyah dan Yasir adalah dua orang syuhada pertama masih di Mekah. Kenapa? Karena disiksa oleh Abu Jahal dan Umayyah. Bagaimana penyiksaan kepada Sumayyah dan Yasir kita akan bahas berikutnya nanti ya. Tetapi kenapa mereka disiksa? Karena bertahan dengan la ilaha illallah, tauhid. Jadi kalau kita lihat sini, kok susah sekali ya mempertahankan akidah ya, sampai harus mati seperti itu di awal-awal. Jadi kita gak akan cengeng kalau kita melihat
Oh iya, hidup memang harus begitu ya. Tetap la ilaha illallah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Kalau orang sudah bertahan dengan la ilaha illallah, lalu Allah menguatkan, dia nggak akan takut dengan kondisi apapun. Mati ya mati, tapi yang pasti la ilaha illallah dipegang teguh. Itu yang sulit. La ilaha illallah itu harus kokoh. Ada juga dari Bani Zuhra, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, termasuk Abdurrahman bin Auf. Dan kenapa ada Umar bin Abi Waqqas? Karena diajak oleh Sa'ad. Itu. Jadi seseorang yang sudah masuk pasti mengajak mungkin adiknya, mungkin kakaknya, bahkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau ya sudah cerai. Itu tegas. Tawarkan dulu, saya mau mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Mau ikut nggak? Oh masing-masing ya udah cerai gitu. Jadi kalau istri ditanya mau ikut, kalau enggak ya udah cerai. Tegas pada situ. Kalau mau ayo bareng, kalau enggak selesai. Makanya tidak sedikit dari mereka yang istrinya ikut. Jelaskan. Contohnya ini, Hunais bin Huzafa, Hafsah binti Umar nanti ya, anaknya Umar. Mengikuti Hunais suaminya. Lantas suaminya Hunais nanti wafat, syahid di salah satu peperangan, sehingga Hafsah menjadi janda. Lalu Umar bin Khattab mencarikan jodoh. Nah, nikahlah dengan Rasulullah SAW. Itu. Jadi semua aktif Pak. Dari Bani Asad ada Zubair bin Awam. Dari Bani Amir ada Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah nanti digelari Al-Amin. Bedanya kalau Rasulullah SAW Al-Amin didapat dari masyarakat, kalau Al-Amin yang diberikan kepada Abu Ubaidah didapat dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Ubaidah tidak pernah melakukan apa yang disebut dengan disersi, tanda kutip, atau penyalahgunaan tanggung jawab. Jadi betul-betul apa yang diperintahkan itu samina wa ta'na. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah beberapa nama ya yang sudah menjadi muslim. Ada juga di kabilah lain, ada Suhaib bin Sinan. Kenapa disebut Ar-Rumi? Karena Suhaib bin Sinan juga kisahnya bisa menjadi inspirasi. Suhaib bin Sinan awalnya budak. Dia datang dari Anatolia, Turki, atau waktu itu Romawi. Datang dari sana dalam keadaan miskin, tidak punya siapa-siapa, maka jadilah budak. Bekerja dengan baik, perih, ngumpulin duit, lalu membebaskan dirinya menjadi orang merdeka. Jadi tahapan hidupnya luar biasa. Setelah merdeka, Suhaib bin Sinan lalu berbisnis, jadilah pebisnis yang tangguh, sampai akhirnya masuk Islam. Ketika hijrah, beliau dihadang oleh para pemuda Quraisy yang ingin mencegahnya. Maka hartanya diambil semua, lalu dia pergi tetap ke Yasrib. Turunlah surat wa minan nasi may yashri. Al-Baqarah 207 menggambarkan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah para muslimin yang hebat, yang mempertaruhkan nyawa sekalipun demi mempertahankan akidah dalam rangka tetap bertahan dengan la ilaha illallah. Utsman bin Maz'un juga sama, ya, berhasil mengajak adiknya untuk masuk Islam, termasuk istri. Diajak istrinya, diajak adiknya, masya Allah. Itu kan indah, gitu. Membangun gerak dakwah seperti itu. Nah, Utsman bin Maz'un nanti juga syahid dalam sebuah peperangan. Lantas beliau mencium wajah Utsman bin Maz'un saat hendak dikuburkan sambil meneteskan air mata. Nah, ini peristiwa ini berbeda dengan di masyarakat kita. Ketika ada yang meninggal, kadeta saya pandang orangnya celak, jangan sampai jatuh isi hidup deh. Padahal Utsman bin Maz'un jenazahnya dicium oleh Rasulullah SAW dalam keadaan menangis.
Kan terbalik tuh Pak. Di masyarakat kita muncul mitos jangan sampai jatuh itu air mata, justru yang terjadi lakukannya sebaliknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih menurut penjelasan Syekh Munir, seperempat dari masyarakat Islam atau komunitas Islam yang baru tadi, yang kurang lebih 60-an, itu adalah perempuan, para istri. Ya, dimulai dari Khadijah radhiyallahu anha, lalu beberapa istri dari para sahabat yang masuk Islam tadi. Artinya istri mereka secara otomatis ikut menjadi muslimah yang mau. Jarang yang tidak mau. Kenapa? Karena setelah diperkenalkan Islam, Islam memuliakan mereka sehingga tertarik. Maka bagi Syekh Munir Al-Ghorban, peranan kaum wanita harus menjadi perhatian dalam perjalanan dakwah. Karena perempuan bagaimanapun adalah tandemnya bagi laki-laki, suami dalam hal ini. Contohnya Asma binti Umais tadi ya, istri Ja'far bin Abi Thalib. Nanti Ja'far radhiyallahu an punya kontribusi besar terutama pada saat hijrah ke Habasyah. Kemampuan bicaranya yang jelas, bagus, ditambah dengan Al-Quran yang bagus, berhasil meyakinkan Raja Najash dari Ethiopia. Ini juga bisa menjadi inspirasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi para sahabat itu kemudian dibentuk dikader oleh beliau, ditanamkan akidah, maka mereka memiliki halawatul iman, kelezatan iman, lezatnya iman bersama Allah, bersama kalimatut tauhid, sehingga mereka disebutnya sebagai orang yang ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lain. Nah, saya kira kita sedang dan terus berikhtiar menjadi seperti mereka, yakni mendapatkan halawat iman. Apa nilai yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pagi ini? Yang pertama adalah sejatinya setiap mukmin sudah memiliki modal awal. Sejatinya ya. Kalau dia mukmin, kalau dia muslim, sudah punya modal awal. Namanya thiqah, kepercayaan. Setiap mukmin dengan kata lain harus menjadi thiqah yang dapat dipercaya, amanah. Kenapa? Karena di dalam konsep thiqah, kepercayaan itu dari orang, ada karakter namanya adalah. Adalah itu di dalamnya ada kejujuran, ada sifat tegak lurus, mengikuti aturan yang ada, berbasis data, itulah al-adalah. Dasar utamanya adalah itu syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itu dasar utamanya. Jadi kalau seorang muslim tidak memiliki sifat adalah, maka besar kemungkinan sifat nifak muncul dalam dirinya. Kita ambil contoh. Hadis ini memang berhubungan dengan Ramadan. Tapi yang unik bukan semata-mata itu. Mari kita lihat hadisnya ya. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa anna a'rabiyan, ada seorang Arab Badui, jaa ila Nabi, datang kepada Nabi SAW. Faqal, lalu ujung-ujung, apa yang ujung-ujung? Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba langsung ngomong, inni ra'aitul hilal, sungguh saya sudah lihat hilal. Rasul tidak tahu siapa dia. Kok tiba-tiba mengatakan inni ra'aitul hilal? Kamu siapa? Maka ditanya dulu oleh Rasulullah, atasyhadu an la ilaha illallah? Sudah syahadat belum? Sudah syahadat tauhid? Qala na'am. Sudah ya Rasulullah. Oke. Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sudah syahadat Rasul belum? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala na'am. Setelah syahadat tauhid dan Rasulnya dia tegas mengucapkannya, baru beliau bilang, hei Bilal, azin finnas, umumkan kepada halayak, kepada manusia, kepada semua orang, ayyashumu ghadan, besok kita puasa. Yang ingin saya garis bawahi adalah setelah orang tadi ditanya atasyhadu an la ilaha illallah,
Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dan jawabannya qala na'am, sudah. Itu artinya beliau percaya. Ketika Bilal umumkan, gak mungkin beliau langsung memerintahkan Bilal mengumumkan bahwa besok berpuasa kalau tidak percaya kepada ucapan orang tadi. Nah, mengomentari hadis ini, salah satu fikul hadisnya atau nilainya menurut Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki adalah al-aslu fil muslimin al-adalah. Sifat asli muslim itu adalah adil, jujur. Disinilah Bapak Ibu kita prihatin dengan negeri ini ketika orang mau jadi saksi demi bayaran, tapi disumpahnya pakai Quran. Itu kan, aduh, nggak hati-hati gitu loh. Hati-hati Anda disumpah, maka berikan persaksian yang benar, jangan bohong. Sebab kembali lagi, al-aslu fil muslimin, sifat dasar muslim itu harusnya al-adalah, adil, jujur, benar. Tidak boleh palsu, ya. Datanya harus benar. Itu yang pertama, ya, tentang sikap. Mudah-mudahan inilah yang kita dapatkan, ya, yang kita miliki. Yang kedua adalah setiap mukmin harus selalu memiliki kesiapan diri untuk menjadi good listener, pendengar yang baik, tapi juga pembicara yang baik kalau bisa. Sebab pada diri setiap orang sudah tertanam dua peran yang masing-masing akan dimainkan. Setiap diri kita pasti memainkan dua peran ini, entah pada waktu yang berbeda atau pada waktu yang bersamaan. Maksudnya, sekali waktu kita menjadi pendengar, pada waktu yang lain mungkin harus orang yang bicara menjelaskan. Sekali waktu kita harus menjadi pengajar, pada waktu yang lain menjadi pembelajar langsung ataupun tidak. Sekali waktu kita akan menjadi penerima, tapi pada waktu yang lain akan menjadi pemberi. Sekali waktu menjadi makmum, mungkin suatu ketika menjadi imam. Sekali waktu menjadi orang yang penjual, pada waktu yang lain menjadi pembeli. Itu masing-masing punya karakter. Nah, tapi langkah pertama yang menjadi penentu adalah hati yang terbuka, bukan hati yang luka. Kalau hati yang luka pasti sering lari, pulangkan saja. Itu hati yang luka. Jadi bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang hatinya terbuka, bukan luka. Luka itu berarti apa? Banyak penyakit, qalbun marad gitu kan. Biasanya qalbun marad itu kalau hati yang luka atau hati yang sakit adalah hati yang selalu berpaling. Ketika idza qila lahu taqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini gitu. Ilmu nggak mau dicari. Bapak Ibu, saya kira pernah dengar ya. Al-ilmu nur, ilmu itu kan cahaya. Al-Quran pun nur, cahaya sebagai sumber ilmu. Dalam apa? Dalam perumpamaan di kehidupan sehari-hari, termasuk karakter hewan. Setiap hewan punya karakter kan masing-masing. Ada hewan yang misalnya membenci cahaya, tapi sebaliknya ada hewan yang justru senang cahaya. Hewan yang senang cahaya apa namanya? Yang suka berhubung lampu itu laron. Bahasa Turkinya sirarum. Itu Turki ya, turunan kidul gitu. Sirarum, gitu. Laron kan? Tapi adakah hewan yang sangat membenci cahaya? Ada Pak, codot. Codot itu ketika ada lampu langsung terbang. Jadi pertanyaannya, kalau orang menyukai cahaya berarti dia memposisikan diri seperti laron. Tapi kalau ada orang yang menjauhi cahaya berarti memposisikan diri seperti codot. Pertanyaannya, kita mau pilih yang mana? Codot atau laron? Itu terserah masing-masing. Artinya, mencintai cahaya berarti mencintai Quran. Mencintai Quran berarti kita memposisikan diri menjadi orang yang ingin dapat cahaya yang terang benderang. Nah, kembali ke yang tadi, apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih dulu, yakni memahami Islam, lalu tertarik setelah dialog dengan Rasul, lalu beliau bergerak
mengajak yang lain, itu artinya beliau-beliau ini adalah orang yang yadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kita bersyukur di sini Bapak Ibu. Sudah masuk kategori yashrah sadrahu. Tinggal kita on the track jalani itu. Makanya kita sering mohon ihdinas siratal mustaqim. Terus begitu. Nah, salah satu orang yang masuk kategori ini namanya Arnold van Doorn. Arnold van Doorn adalah tokoh sayap kanan, tokoh politik sayap kanan Belanda yang sangat benci Islam awalnya. Tahun 2008 bahkan pernah membuat film Fitnah judulnya. Saya pernah lihat film ini pendek ya, 15 menitan. Itu dengan tujuan menyerang dua hal. Satu, Quran diserang. Rasulullah SAW otomatis jadi dua objek. Qurannya ingin dilemahkan dengan tuduhan macam-macam. Misalnya Quran itu sumber terorisme, Quran itu melemahkan perempuan tadi itu. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, disebutnya macam-macam lah ya, tuduhan yang sangat menghinakan. Tapi saya pernah baca biografinya sedikit ya. Tapi kemudian beliau berpikir, saya membenci Islam, saya membenci Quran, saya membenci Muhammad SAW. Tapi tidak pernah tahu apa sih yang saya benci. Quo vadisnya itu apa? Apa isi Islam itu? Mengapa saya benci? Apa isi Quran itu yang membuat saya benci? Siapa Muhammad itu yang membuat saya benci? Gak fair saya kalau membenci sesuatu tapi tidak mengerti sesuatu itu. Nah, inilah terjawab, Pak. Saya harus mengerti apa itu Islam supaya saya benci, saya tahu alasannya. Saya benci Al-Quran, tapi saya kalau ditanya kenapa benci, karena Quran begini-begini, saya masih mempelajarinya. Saya benci Muhammad, kenapa Anda membenci Muhammad? Karena begini, saya masih tahu siapa dia. Maka saya harus mempelajari Islam. Nah, di situ mulai, Pak. Justru dari situlah hati yang luka sembuh menjadi hati yang terbuka. Akhirnya dia beli Quran, The Holy Quran. Dia baca Al-Fatihah. Ternyata Pak, Al-Fatihah itu banyak wawunya. Kenapa banyak wawunya? Dia baca terjemahan ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan bahasa Inggris. Wow. Makanya banyak wawunya. Baca ayat 2, Alhamdulillahirrabbilalamin, dia terjemahannya. Wow lagi. Jadi 7 ayat itu wow semua. Wow yang pertama, wow. Sampai ujung. Beres Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah. Wow doi, kenapa wow? Sebab dia baru pertama kali mendapatkan gambaran tentang Musa dan Fir'aun yang utuh, yang lengkap sekali bagaimana Musa berdakwah meyakinkan Fir'aun, bagaimana watak Bani Israel. Masuk Al-Imran, penasaran semakin tinggi. Wow doi, karena dia membaca kisah Maryam yang selama ini dia belum pernah lengkap mendengarnya. Di sini memuliakan Maryam. Dia naik ke surat An-Nisa. Alif apa waw, Pak? Wow lagi. Kenapa wow? Terkejut dan kaget. Otak dia selama ini menyebut Quran Islam itu melecehkan perempuan, menghina perempuan. Tapi ternyata kok enggak, justru memuliakan perempuan. Terbukti ada apa? Surat Al-Rijal. Nggak ada. Yang ada An-Nisa. Di situ udah mulai. Belum selesai surat An-Nisa dibaca, takluk, larilah ke Qatar, dialog dengan tokoh-tokoh intelektual Muslim di sana, kalah, masuk Islam, syahadat. Setahun kemudian Allah memberi izin beliau, Raja Salman memberinya hadiah haji. Orang menungguan berpuluh-puluh tahun, beliau cuma setahun, Pak. Setahun nunggu jadi Muslim, haji bisa gratis lagi. Kita membayar ke lama, ini gratis setahun. Ya Allah, ya Rabbul. Sebuah hadiah yang luar biasa. Hari ini
beliau menjadi pembela Islam yang sangat gigih. Bahkan beliau mengatakan dalam sebuah tulisannya, aku wakafkan hidupku untuk Islam. Itulah orang yang seperti Abu Bakar tadi, bergerak terus membela Islam. Sehingga Arnold van Doren seolah-olah mengatakan seperti Al-Hawariyun, nahnu ansarullah, kami pembela agama Allah, nahnu ansarullah. Aduh, risanya nikmat ya. Yang terakhir, dalam Islam peran dan partisipasi kaum perempuan sangat dimuliakan, tidak direndahkan, malah diberi waktu, diberi jatah, diberi kesempatan. Misalnya, di antara sekian banyak ayat yang menegaskan bahwa perempuan pun sama mendapatkan nilai adalah ini. An-Nisa 32 atau An-Nahl. Jadi kalimatnya walim nisa inasibun mimma tasabna. Untuk perempuan dapat bagian, dapat nilai, dapat balasan dari apa yang diusahakannya, dari apa yang dikerjakannya. Sementara dalam pemahaman jahiliyah, apalah awewe, direndahkan. Islam datang memuliakan. Itu yang hari ini juga diakui oleh para orientalis yang jujur. Begitu pula di surat An-Nahl, ungkapan min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia beriman dan beramal soleh, sama. Falanuhyiyannahu, pasti kami beri dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi jelas Bapak Ibu, gerak langkah dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan juga lebih-lebih tentu ya tokoh utamanya Rasulullah SAW, bisa menjadi inspirasi buat kita bahwa mari kita siapkan diri untuk sesuai dengan kemampuan masing-masing, bagaimana menjadi nahnu ansarullah. Mudah-mudahan bisa memotivasi menjelang Ramadan kita song-song bulan yang mulia ini dengan terus menjaga ketaatan dan peribadatan, karena taat dan ibadah memerlukan kesabaran, sedangkan kesabaran berbasis pada iman. Maka imanlah yang harus terus kita kuatkan. Dan salah satu cara yang sangat strategis adalah taklim. Lewat kajian inilah akan tumbuh kembang akal sekaligus hati. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.